secara pribadi saya lebih suka menggunakan nama lembaga kita. Cuma persoalannya waktu itu kita mendaftarkan ke Akta Notaris itu kan mengirimkan 3 nama. Jadi ada lembaga yang sama namanya lembaga kita, sehingga kita yang diterima yang lembaga kita institut. Sebelumnya itu sudah aktif di bidang anti perdagangan perempuan dan anak-anak di kalangan gereja, dan saya adalah koordinator untuk counter women trafficking tingkat nasional di kalangan gereja. Lalu saya itu bekerja secara nasional, saya kok tidak berbuat sesuatu untuk Kawal Soko. Lalu saya mendekati Mbak Maria Susri ya, dari Pemda, kenal saya kok cerita begini-begini. Biasa itu terjadi pada saat Idul Fitri juga. 2006 atau 2005 nanti dikonfirmasi ke Rumi atau enggak. Dia datang, ikutan saya kunjungan Idul Fitri silaturahmi ke tempat petani-petani yang menggarap sawah. Sambil di jalan ngomong. Lalu saya cerita tentang Mbak Abu itu di tingkat nasional, itu saya koordinator untuk anti perdagangan perempuan dan anak di kalangan gereja. Bagaimana situasi Wonosobo ini, perkara ini ada enggak? Saya Suster Wahyu PMB. Saya sekarang tinggal di Jalan Mangli nomor 5, Wonosobo. Saya anggota dari Kongregasi Putri Maria dan Yosef. Dan saya mulai tahun 2018 bekerja sama dengan institut. Rumi ini kan aktivis gitu. Lalu Mbak Maria kontak Rumi. Lalu Rumi juga mencoba mengobservasi, apalagi dia kan juga punya pengalaman observasi di Kemecing tuh, di Wadas Lintang sana. Ya, untuk yang kita ada di 3 wilayah, Kemecing, Sitiung, sama Tempuran Luhur itu masih kalau dengan Kemecing karena ini masih komunikasi terus berlanjut, kemudian dengan Sitiung juga masih, kemudian kalau yang Tempuran Luhur ini memang karena dekat dengan isu perdagangan manusia, karena di sana mayoritas pekerja migran ke Timur Tengah, sehingga di sana kita sampai tahapan hari ini sudah sampai pada penyusunan Perdes perlindungan pekerja migran. Yang pernah dilakukan bersama itu pendampingan dari buruh migran yang sudah kembali itu. Lalu juga pendampingan juga buruh migran di bagian keterampilan gitu, membuat kerajinan tangan gitu. Itu juga oleh suster yang lain. Lalu yang lain itu memberi semacam menjadi narasumber dalam seminar pemberdayaan perempuan gitu. Kongregasi itu dari dulu bekerja sama dengan institut kita, dan sekarang saya menjadi penanggung jawab di Indonesia, maka mau tidak mau ya saya juga terlibat di institut kita. Tetapi sebelumnya saya sudah banyak mendengar tentang kegiatan itu, dan suster kami selalu ada yang ikut terlibat dalam kegiatan di institut kita. Pertama dijanjikan untuk bekerja rumah tangga atau kerja bengkel atau kerja sopir, tapi di tengah jalan dipilih yang pondok-pondok ditaruh di perkebunan sawit atau apa, yang muda, cantik dan tampak masih perawan itu dipisah. Nah, yang perawan
yang masih muda itu biasanya lalu dijual. Yang muda ini banyak dari mereka umurnya di bawah umur seharusnya 18, 14, 16. Disitulah terjadinya mulai perdagangan perempuan. Umur dipalsukan. Lalu kadang dan sering juga nama dipalsukan. Sehingga anak itu tidak bisa dilacak. Kalau di luar negeri, di mana letaknya juga tidak bisa dilacak. Pemalsuan itu sejak dari RT, RW, kelurahan dan sebagainya. Tapi itu terjadi karena orang itu tidak tahu konteks. Maka perlu ada penjelasan bahwa di bawah umur tidak boleh pemalsuan dokumen terlarang. Jadi perdagangan perempuan dan anak itu terjadi di sini. Kalau umur 15-14 itu termasuk perdagangan anak, dan siapapun yang menjual entah agen PJTKI atau apapun kena undang-undang anti perdagangan manusia. Lalu saya bilang sama Mbak Maria, ya tolong diselidiki kasus-kasus di Wonosobo, apakah hal itu terjadi. Saya minta tolong kamu dengan teman-temanmu, karena aku kan tidak bisa masuk ke masyarakat. Di tingkat nasional saya organisator yang masuk ke masyarakat, atau juga grup saya. Orang Flores terjual di Batam, teman saya yang di Batam ngasih kode gitu. Oke, kirim teman saya, tak kirim korban itu ke jaringan saya di Batam. Saya tinggal telepon, lalu ditampung di teman saya di Batam. Floresnya mana? Lalu saya kontak teman saya di Flores. Nah, lalu anak ini dicoba untuk dikembalikan ke Flores. Dan lucunya anak ini tidak mau. Karena apa? Malu. Karena orang tua dan sudah pamit di kampung mau kerja di luar, mau pulang. Padahal aman pulang. Tapi dipulangkan pun tidak mau, itu kan menyedihkan. Jadi ini contoh-contoh konkret yang saya buat. Jadi saya menyambung antara peristiwa di Jakarta, Sumba, Flores, Batam, mana menyambung karena saya punya jaringan itu. Kalau menurut saya masih cukup tinggi ya, karena lebih kalau saya melihat karena pendidikan yang masih belum tertangani dengan baik, terutama di daerah-daerah yang jauh dari kota. Kalau yang kota mungkin ya ada, tetapi tidak sebanyak yang di pedesaan. Lalu karena pendidikan yang rendah itu, saya melihat efeknya adalah pemahaman terhadap hukum, pemahaman terhadap pengetahuan tentang trafficking itu juga rendah. Nah, karena rendahnya pengetahuan itu, maka gampang dibohongi. Dan kadang-kadang sudah dibohongi pun tidak tahu bahwa dibohongi. Kalau mungkin idealnya itu bisa, tapi khususnya itu daerah yang paling banyak mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Khususnya kalau Wonosobo itu kan ada Pleksono, Watu Malang, Sapuran, Kalikajar, ada 4 dan Kaliwiro 5 kecamatan itu. Kantong-kantong TKP. Iya, kantong-kantong TKP itu ya. Kalau sebenarnya menurut saya itu sangat perlu. Nanti juga harapan dari peraturan desa di Tempuran Dur itu bisa menjadi sebuah percontohan bagi kecamatan-kecamatan yang sebagai untuk saat ini itu sebagai kantong tenaga kerja ke luar negeri. Kalau harapan untuk ke masyarakat itu lebih banyak dikenal masyarakat dengan adanya sebuah lembaga yang menaungi tentang perempuan dan anak, itu menjadi perhatian khusus untuk masyarakat. Karena nanti juga kita lembaga kita ini tujuan untuk melindungi masyarakat juga, khususnya dalam kekerasan rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan juga yang paling utama itu adalah human trafficking. Dan harapan untuk
pemerintah Kabupaten Wonosobo mungkin untuk lebih banyak lagi membuat kebijakan tentang peraturan bekerja di luar negeri, dan untuk lebih banyak lagi menyediakan lapangan pekerjaan di daerah Wonosobo khususnya sebagai bentuk penanggulangan nanti terjadinya human trafficking yang lebih banyak lagi. Kita mencoba melakukan jaringan, memperkuat jaringan di Kabupaten Wonosobo-nya, yaitu kita ikuti jaringan peduli buruh migran, ada SPMI, ada buruh migran Wonosobo dan Migran Care dan Sari. Kemudian yang kedua ada dari Fakultas Hukum dan Syariah Unsik, kemudian LBH Unsik Wonosobo, kemudian dengan Dinas Kantor Imigrasi, kemudian dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lalu Dinas DPPKA Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan KB. Jadi kita untuk tahun pertama kemarin kita sudah menerbitkan buku Belenggu Perdagangan Perempuan di Kabupaten Wonosobo, hasil dari riset di 4 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, dan penelitinya terdiri dari berbagai latar belakang ilmu, baik ilmu hukum, ilmu sosiologi maupun ilmu pendidikan. Jadi itu merupakan buku rangkuman dari berbagai ilmu. Nah, buku itu mengisahkan tentang persoalan-persoalan belenggu perdagangan perempuan di Kabupaten Wonosobo. Kemudian untuk yang kedua, tahun ini kita mencoba menyusun dalam bentuk cerpen. Struktur lembaga kita saat ini, yang pertama SC-nya masih ada Mr. Antoni, Bu Maria, Bu Wilda, dan Bu Endang. Kemudian untuk stafnya, direktur dan manajer program dan keuangan ada 2 orang. Kemudian untuk volunteernya ada 5 orang. Untuk staf manajer program dan keuangan ada Eka. Kemudian untuk volunteernya ada Mas Upi, Mas Bayu, sama Mbak Nia, Mbak Anis, sama Mas Fajar. Menurut saya lembaga kita masih sangat baru, jadi kami masih sangat terus melakukan sosialisasi dan mencoba untuk terus berkenalan dengan masyarakat. Untuk yang sudah berkenalan dengan kita, mereka merasa bahwa ya ada dampak positifnya. Membangun jaringan yang kuat, tidak bisa bekerja sendiri. Jadi lembaga kita ini harus bekerja sama dengan polisi. Jadi dokter, polisi, pengacara, dan semua orang yang berada. Juga tidak bisa perempuan berjuang sendiri. Laki-laki juga harus. Jadi laki-laki bekerja sama dengan bekerja sama untuk tahu persoalannya persis. Karena perempuan tidak bisa bekerja sendiri. Itu yang terakhir saya minta, jaringannya harus kuat, nggak bisa kerja sendiri. Lembaga kita ini kan menjadi salah satu bagian dari MP3. Kemudian yang kedua, kami juga menumpang sekretariat di MP3. Nah, kenapa kami menumpang di MP3? Karena salah satu NGO yang cukup settle di Wonosobo diantaranya adalah kita ini. Nah, settle-nya satu dari sisi keorganisasinya cukup bagus, kemudian kerja jaringannya bagus, yang ketiga fasilitasnya juga cukup. Nah, masalah apa yang menjadi isu-isu kegiatan kita diantaranya adalah berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, terutama dari aspek trafficking
kami dari MP3 sangat mendukung karena memang Wonosobo ini menjadi salah satu basis TKI yang selama ini cukup besar jumlahnya. Kaitannya mungkin selama ini kan juga ikut mendorong untuk disusutnya perdes ya Pak ya. Ya, Sebagai payung hukum untuk menanggulangi trafficking. ya. Menurut Pak Sarwanto gimana? Ya, saya pikir memang semuanya harus terlibat. Jadi trafficking tidak hanya menjadi bagian tugas dari aparatur yang masuk di situ, misalnya keimigrasian, kepolisian dan sebagainya. Tetapi saya pikir dari semua lapis masyarakat, dari yang paling bawah sampai paling atas, memang harus bekerja sama, bersinergi. Nah, kalau di tingkatan desa ini sudah bisa teratasi dengan baik, maka yang nanti akan terkirim sebagai TKI ini adalah mereka yang benar-benar secara fisik, mental sudah siap, sehingga harapan kita nanti tidak menimbulkan masalah atau dampak berikutnya. Tetapi kalau dari lapis bawah tidak peduli, pemerintah desa juga justru misalnya terlibat dalam pemalsuan identitas dan sebagainya, nah ini yang kadang-kadang justru menimbulkan persoalan. Nah, banyak hal yang ketika ada perubahan identitas terjadi dan itu palsu tapi dianggap legal, dan TKI itu bisa terbang ke luar negeri. Ketika di luar negeri terjadi masalah, maka sulit untuk bisa mendeteksi kebenarannya. Nah, ini pernah terjadi. Masyarakat Wonosobo pernah seperti itu, sehingga taruh kata si korban ini di luar negeri terkatung-katung karena misalnya alamatnya di desa A, tapi ternyata sebenarnya nama dan alamatnya yang aslinya bukan di situ. Nah, ini yang kasihan seperti itu, sehingga dengan harapan bahwa pemerintah desa juga cukup ketat, semua proses dilewati, ya itulah yang kita harapkan seperti itu.